Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di ruang belajar. Perjalanan finansial kita punya lika-liku. Ada sisi ketika kita mendapatkan kebaikan, ada fase ketika kita mendapatkan ujian. Terkadang ada jebakan finansial yang tersaji di dalam hidup kita, tapi kita nggak menyadarinya. Terlihat baik, terlihat oke, tapi jika kita nggak hati-hati, itu menghadirkan bencana dan bahaya yang nggak kita sadari. Di video kali ini, saya ingin mengajak sahabat semua untuk memahami 4 jebakan finansial yang punya potensi menghancurkan hidup kita. Kelihatannya baik, kelihatannya keren, kelihatannya menyenangkan, tapi ada bahaya besar di belakangnya. Apa saja keempat financial trap yang mungkin bisa menghancurkan hidup kita? Yuk simak terus video ini sampai selesai ya. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengundang sahabat ruang belajar untuk bergabung di kelas online mental block terapi. Kelas ini sangat bermanfaat untuk membantu sahabat semua memperbaiki situasi mental yang menghambat perjalanan dan pencapaian kita. Ada sebagian orang yang merasa sangat mudah dan sering banget salah dalam mengambil keputusan. Beberapa kali mereka ambil keputusan dan ternyata selalu salah, selalu menghasilkan kondisi yang negatif. Ini adalah bentuk dari mental block yang menghambat kita. Kesalahan berulang yang terus terjadi, ini menunjukkan bahwa Anda terjebak dalam situasi penyesalan, ketakutan yang membuat kita salah dalam ambil keputusan. So, situasi ini harus Anda hadapi. Situasi ini harus Anda selesaikan. Jika tidak, kondisi ini akan berulang. Buat kamu yang merasa terjebak dalam situasi sulit ini, yuk bergabung di kelas online mental block terapi ini. Di kelas ini kita akan mencoba mengatasi dan keluar dari jebakan mental yang menghambat ini. Cara bergabungnya gimana? Temukan link pendaftaran di deskripsi video ini. Oke, kita kembali pada financial trap atau jebakan finansial. Setiap orang jika tidak awas, jika tidak berhati-hati, akan bisa terperangkap di dalamnya. Jebakan finansial adalah sebuah situasi di mana kita menganggap situasi itu baik, kita menganggap situasi itu buruk, tapi ternyata enggak. Ada potensi bahaya di dalamnya jika kita salah dalam mengambil keputusan. Setidaknya ada 4 hal yang punya potensi menjebak itu. Pertama adalah kenaikan gaji. Setiap orang pasti senang ketika mendapatkan kenaikan gaji, ketika mendapatkan kenaikan income, atau ketika bisnisnya bertumbuh sehingga pendapatan kita juga ikut naik. Satu hal yang pasti bahwa kenaikan gaji, kenaikan income, atau pertumbuhan bisnis yang membuat income kita juga terus bertumbuh, ini bukanlah akhir, ini justru adalah awal. Ibarat sebuah balapan mobil, ini adalah start. Naiknya level income ada pada posisi start finansial kita. Jika start finansial kita baik, maka kenaikan income akan berdampak baik. Tapi jika start finansial kita buruk, kita akan tercecer. Ketika kenaikan gaji diikuti dengan naiknya konsumsi, naiknya gaya hidup, di titik ini start finansial kita buruk. Inilah jebakan finansialnya. Namun, ketika kenaikan gaji atau kenaikan income diikuti dengan naiknya investasi kita, diikuti dengan naiknya kualitas diri kita, maka Anda melakukan start finansial yang sangat baik. Terkadang ketika gaji kita naik, pendapatan kita naik, kita terjebak pada keinginan untuk juga menaikkan level gaya hidup kita. Membeli barang-barang yang selama ini belum bisa kita beli. Mencoba pengalaman baru yang selama ini masih ada dalam impian kita. Jika ini terjadi, maka disinilah jebakan finansial itu sedang menjerumuskan Anda pada potensi bahaya besar di dalamnya. Gaya hidup itu candu. Ketika kenaikan gaji diikuti dengan kenaikan gaya hidup, Anda punya potensi menaikkan level pengeluaran Anda, level konsumsi Anda lebih tinggi jika dibandingkan dengan kenaikan gaji Anda. Penghasilan naik 10-20%,
gaya hidup naik 50 bahkan 100%. Apa yang terjadi? Hutang adalah opsi paling logis yang punya potensi kita ambil ketika level income kita naik. Tanpa sadar, level kualitas konsumsi kita juga naik. Level gaya hidup kita juga naik. Oleh karena itu, kenaikan gaji jangan kamu ikuti dengan kenaikan gaya hidup. Jika kamu melakukannya, percayalah, kamu akan menyesal. Karena inilah jebakan finansial yang sangat berbahaya itu. Ketika karirmu menanjak, posisimu di kantor juga meningkat, kamu diangkat menjadi seorang pemimpin, seorang manajer, atau sejenisnya, apa yang terjadi? Kadang gengsi kita naik. Akhirnya muncul pikiran, masa sih seorang manajer gak punya mobil? Kok gak pantas ya seorang manajer gak punya rumah? Akhirnya kenaikan karirmu justru menghadirkan jebakan finansial untukmu. Ketika karir naik memang benar, income kita potensinya juga naik, tapi biasanya gengsi kita juga ikut naik. Rasa kepantasan diri yang kita ukur dan kita sematkan pada diri kita itu terlalu tinggi. Akhirnya apa? Jalan pintas diambil, kita pun berhutang. Rasanya kadang memang gak pantas seorang pimpinan gak punya mobil, seorang pimpinan gak punya rumah, seorang pimpinan pakai baju yang biasa-biasa saja, sepatunya juga biasa-biasa saja, jamnya juga biasa-biasa saja. Dengan alasan untuk menunjang profesi, kita pun menaikkan level konsumsi kita. Akhirnya tanpa sadar, gengsi kita juga naik, sehingga kita juga menaikkan level pengeluaran kita. Apa yang terjadi jika kenaikan karir tersebut membuat pengeluaran kita membengkak? Sehingga income kita tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut, pada akhirnya kita akan berhutang. Ada satu cerita menarik yang ingin saya bagikan. Saya punya seorang sahabat baik yang kebetulan ia dipromosikan dalam level jabatan tertentu. Kemudian saya bercanda, masa sih bapak pimpinan gak punya mobil, rumahnya gak pingin ganti? Dengan simpel dia menjawab, apakah harus saya punya itu semua? Mungkin benar saya punya jabatan, karir saya keren, tapi nggak harus saya mengikutinya dengan gengsi. Nggak harus saya memantaskan diri dengan melakukan itu semua. Biarkan itu terjadi secara alami. Saya memilih menyehatkan sisi finansial saya daripada terjebak pada gengsi. Jujur, saya kagum dengan jawaban itu, dan memang dia melakukannya. Walaupun karirnya naik, kemana-mana ia masih tetap naik motor. Ia memilih hidup sederhana. Walau mungkin dia punya fasilitas, tapi dia tidak menggunakan fasilitas yang ia dapat karena jabatannya untuk hal-hal yang sifatnya personal. Untuk keperluan pribadi, ia tetap memilih naik motor kesayangannya. Di sisi lain, dalam konteks sosial, kadang masyarakat berekspektasi tinggi pada seorang pemimpin. Pimpinan yang kemudian menduduki level jabatan tertentu diasumsikan bahwa dia harus pantas untuk punya rumah, punya mobil, untuk menunjang kepantasan dirinya. Di titik inilah kadang kita terjebak mengikuti kepantasan sosial yang disematkan kepada pemimpin. Di titik ini kadang ketika karir kita naik, kita pun terjebak untuk menaikkan gengsi kita dan untuk menaikkan level gaya hidup kita. Oleh karena itu, yuk hati-hati ketika karirmu naik, jangan biarkan gengsimu juga ikut naik. Ketika kita belum punya uang, ketika secara finansial kita masih lemah, kadang kita punya keinginan-keinginan tertentu. Keinginan itu pun gak bisa kita wujudkan karena keterbatasan finansial kita. Namun, ketika level finansial kita naik, income kita naik, kesejahteraan kita naik, kita pun mulai punya rencana untuk mewujudkan impian-impian kecil kita. Keinginan kecil untuk makan di tempat yang mewah yang selama ini hanya mampu kita lihat, atau keinginan kecil untuk melakukan sebuah perjalanan keren dengan keluarga, atau mungkin keinginan untuk membeli sebuah HP, membeli motor, atau apapun. Keinginan-keinginan itu muncul pada saat kita tidak punya kemampuan untuk mewujudkannya. Namun ketika secara finansial kita mampu, apa yang terjadi?
kita mencoba untuk mewujudkan keinginan-keinginan kecil itu. Akhirnya apa? Uang kita hanya habis untuk mengikuti impian kecil kita. Jebakan ketiga ini kadang jarang kita sadari. Kita terjebak untuk mengikuti keinginan kecil yang konsumtif, yang selama ini kita pendam, yang selama ini ada di pikiran kita pada saat kita mengalami kesulitan finansial. Jadi hati-hati, ketika income kita naik, jangan biarkan kita terjebak untuk memenuhi dan memuaskan diri, mengikuti impian-impian kecil yang dulu pernah ada, pernah tersimpan di pikiran kita. Satu hal yang pasti, jika fokus kita pada impian kecil, maka impian besar kita punya potensi akan terlewat. Pada akhirnya, belajarlah untuk mengenali keinginan-keinginan terpendam kita dan berhati-hatilah dengan itu semua. Jangan biarkan diri kita terjebak pada impian kecil yang sifatnya konsumtif, yang punya potensi menghambat terwujudnya impian besar kita. Financial trap lain tersaji pada FOMO. Teman-teman pasti tahu apa yang dimaksud dengan FOMO. FOMO adalah fear of missing out, satu perasaan di mana kita takut tertinggal. Tertinggal oleh siapa? Tertinggal oleh lingkungan kita, tertinggal oleh komunitas kita. Apa yang mereka lakukan, kita ingin juga melakukannya. Walau kadang kita nggak sadar bahwa itu nggak cocok untuk kita. FOMO dalam bentuk apapun itu tetap berbahaya. FOMO dalam investasi, ini berbahaya. Ketika Anda FOMO dalam investasi, kita punya potensi terjebak pada kerugian yang sangat besar. Begitu juga ketika kita FOMO dalam kegiatan konsumsi. Ketika orang-orang terdekat kita membeli HP baru, kita pun tertarik untuk mengikutinya. Ketika mereka membeli tas bermerek tertentu, kita pun tertarik untuk mengikutinya. Begitu seterusnya. Apa akhirnya? Kita nggak punya visi yang jelas dalam mengelola uang. Akhirnya banyak uang kita habis hanya untuk mengikuti FOMO konsumsi ini. Pendek kata, apapun bentuk FOMO yang ada pada diri kita, apakah ketika ingin investasi atau ingin konsumsi, dua-duanya adalah financial trap yang punya potensi untuk merusak dan menghancurkan kualitas kehidupan finansial kita. Nggak usah terburu-buru untuk mengikuti tren. Nggak usah merasa tertinggal ketika kita nggak ikut apa yang orang-orang di sekitar kita lakukan. Belajarlah untuk mengenali siapa kita dan apa yang menjadi kebutuhan kita. Lakukan dengan bijak dan dengan logis. Jangan biarkan FOMO menyekap dan menghancurkan hidup kita. Inilah 4 jebakan finansial yang jika kita terjebak di dalamnya, kita punya potensi untuk mengalami kehancuran. Berhati-hati ketika income kita naik. Berhati-hati ketika karir kita naik. Berhati-hati juga terhadap impian-impian kecil kita. Dan yang terakhir, jangan terjebak pada FOMO. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.